Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Eko, silakan minum Pak Eko. Anggur. Anggur jangan dianggurin. Silakan Pak Eko. Pak Roni. Ya Pak. Pak Roni. Bang Raja. Ya ngerepotin Ustadz terus nih. Aduh. Maaf ya Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ustadz. Mohon maafnya Ustadz. Telat kita nyampe nih. Biasa kita on time Ustadz. Apa masalah? Ini kan lagi mau nyiapin buat mudik. Kebetulan mobil ini ada perkaranya satu nih. Perkara biasa di pengadilan. Nah, perkara di pengadilan, tapi ini tadi di bengkel nih perkaranya. Jadi udah dicari penyebabnya kenapa bunyi-bunyi seperti itu. Kita kan was-was juga kalau kita mau pakai jarak jauh. Iya. Nggak ketemu-ketemu. Iya. Jadi habis waktu kita mikirin, nih di mana lah penyebabnya bunyi ini itu loh. Seharian kita makanya telat Ustadz, mohon maaf Ustadz. Terus gimana tuh? Mobil udah diperhatiin. Ibadahnya gimana? Ya kan mau mudik. Terawih gimana terawih? Liwat sih. Tahajud? Apalagi? Tadarus? Belum ketemu bunyinya tuh, belum ketemu bunyinya. Nah, gimana tuh Ustadz tuh? Mobil dipikirin. Ibadah nggak dipikirin tuh. Padahal mobil ini kan hanya untuk mudik. Iya. Hanya beberapa hari lagi, habis itu Idul Fitri selesai. Ya. Tapi yang ditanya Bang Raja tadi, sholat, tahajud, zikir, baca Quran, ini untuk bekal kekal selamanya Padahal nanti. seperti itu Ustadz ya. Kenapa yang untuk sementara terlalu dihabiskan waktu sampai tinggal yang untuk kekal selamanya? Jadi memang ini bulan muhasabah. Hasibu anfusakum, kamu introspeksi diri qabla an tuhasabu, wazinuha, timbang-timbang qabla an tuzanu, sebelum nanti amal kita ditimbang. Tapi kan Renung mudik sejenak. itu Ustadz ya sekali setahun juga dan momentumnya seru. Konvoy Ustadz, konvoy nanti itu sama keluarga. Betul, nggak salah, saya juga mudik. Tapi ini, kalau itu setahun sekali, ini sekali seumur hidup. Iya kalau nanti Ramadan masih ada lagi. Kalau nggak lagi ketemu. Ramadannya ada kitanya, belum tentu ada. Betul. Tapi jangan terlalu serius. Iya. Minum. Dulu. Capek ini. Lagian Bang kalau mobil rusak atau bisa sewa Bang. Iya ya. Tenang Nyari aja, yang mobil Bang. yang pintunya otomatis tadi Oh tuh. Ya. gitu. Ustadz, Iya. memang sepertinya kalau mau mengikuti dunia seperti tadi Ustadz katakan mudik, ya kan, lalu juga sahur on the road, lalu bukber, macam-macam tuh Ustadz di bulan Ramadan gitu. Iya. Nah artinya begini Ustadz, bagaimana caranya biar mengimbangi? Artinya iman kita, ibadah kita, ketakwaan kita juga bagus, tapi ya bisa juga kita menjalankan. Balance gitu ibadah. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunianya untuk akhirat. Bukan berarti, ini dunia udah saya tinggalkan Pak Ustadz. Orang doa kita Rabbana atina fid dunya. Fit dunia. Hasanah. Nabi SAW ketika ada seorang sahabat taqalluha, mereka merasa amal mereka ini sedikit, nggak ada apa-apanya. Sampai yang satu mengatakan, aqumu wala arqud, saya akan tahajud malam, nggak akan tidur-tidur. Lalu kemudian yang satu mengatakan, usolli, saya akan sholat untuk selamanya. Asumu wala uftir, saya puasa terus nggak mau makan. Wa a'tazilu, ya satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, saya akan menjauhi perempuan, nggak mau menikah. Ya. Lalu apa kata Nabi? Nabi bukannya senang, Nabi marah. Ana akhsyakum, aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa ana atsqakum, aku orang yang paling takwa kepada Allah. Asumu, saya berpuasa, wa uftir, tapi saya juga makan. Aqumu, saya tahajud malam, wa arqud, tapi saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang meninggalkan dunia, meninggalkan sunnah, falaysa minni, maka dia bukan umatku. Jadi silakan punya harta, tapi zakat wakaf infak sedekah. Silakan punya istri, tapi istri solihah. Silakan punya anak, anak menjadi amal jariah. Silakan mengurus dunia sebagai wasilah jembatan untuk bahagia di akhirat. Dapat dua-duanya.
Dapat lengkap semuanya. Berarti kita kalau usaha niatin buat yang baik-baik ya Ustadz, mungkin buat bantu dakwah segala macam. Bang Raja insya Allah zakatnya bermiliar-miliar. Amin. Ya Allah. Saya nggak bilang rezekinya banyak, zakatnya bermiliar-miliar. Kalau zakatnya udah bermiliar-miliar Iya tentu pasti kan penghasilannya. Insya Allah. Kok nggak seneng gitu Bang? Bukan, mikir aja dari mana aja. Biasa Dari mana aja itu aja. zakat bermiliar-miliar itu dari mana? Halal insya Allah halal. Gak boleh buruk sangka ya Ustadz ya. Gak boleh buruk sangka ya. Ini Pak Ustadz, Kang Raja melihatnya Pak Ustadz bilang bermiliar-miliar jaketnya Pak Raja. Mas Raja tadi kalau seandainya punya 100 miliar itu berapa nisab gitu? Tuh, berapa Ustadz? Jaket Kalau 85 gram emas itu zakatnya 2,5%. Jadi kalau dapat 100 juta, iya 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau kita kalau zakat Bang Raja 1 miliar berarti ya banyak lah. Insya Allah kaya raya berkah. Capek kita ngitungnya nanti. Capek. bukan, taruh ke Cikarang aja. Gak usah kita hitung harta Bang Raja. Itu boleh nggak sih Kita tunggu aja. ngelihat harta orang segitu, saya segini. La hasada illa fitnataini. Nggak boleh hasad kecuali pada 2 orang. Hasad dalam hal ini bukan karena dengki mau kita bunuh, mau kita santet, enggak. Kita boleh ingin seperti dia pada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Orang yang diberikan Allah ilmu, lalu dia pakai pagi, petang, siang, malam ilmunya itu untuk mencerdaskan umat. Boleh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Orang yang diberi Allah harta, fasallatahu, lalu dia pakai hartanya itu untuk menolong agama Allah, bangun masjid, infak, zakat, wakaf, sedekah, panti jompo anak yatim, pendidikan gratis, makan gratis, maka kita boleh aku ingin seperti dia. Kita juga ingin seperti Bang Raja. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Ternyata ada yang lebih telat daripada saya. Ayo, masuk. Silakan duduk. Ini Pak Ustadz, Ya. ada Pade saya dari Clayton. Pade. Dari mana? Clayton. Klaten. Ya, Clayton. Ingin bertemu Pak Ustadz. Silakan. Pade. Apa nih Pade? Oleh-oleh. Oh, bakpia ada semua, insya Allah. Jangan kita buka sekarang ya, takutnya habis nanti. Saat mau disimpenin nggak Saat? Di sini. Oh di sini aja. Oke. Masih aja, Ja. Masih aja deh. Masya Allah. Punya guru di Pripun kapare penjenenganipun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Muka-muka sehat, selamat, insya Allah. Sagung, sugeng apa? Lupa pula. Selamat datang, welcome. Welcome. Kan dari Clayton tadi. Sugeng Rawuh. Rawus. Senang sekali bisa Jadi itu kumpul pagi. perjalanan tadi gimana tuh tadi itu? 6 jam. Perjalanan nggih sami mandek-mandek ya. Oke. Rame jalan udah. Rame. Rame. Sambil beli oleh-oleh. Oke, beli oleh-oleh. Nah pertanyaannya sekarang, ketika rame tadi itu, ketika azan, sempat sholat nggak? Jangan kayak saya tadi tuh, dinasehatin sama Ustadz tuh. Alhamdulillah mampir rest area. Dan sambil beli oleh-oleh sedekah buat Pak Ustadz sambil Matur tentengan. nuwun sangat. Mudah-mudahan Allah Ibadah balas. dapet, beli oleh-oleh dapat. Tahadu tahabbu, berbagi hadiahlah kamu, maka kamu berkasih sayang. Masya Allah. Kasih sayang ini yang paling penting. Silakan Pak, monggo. Monggo, silakan. Takut ngos-ngosan ya. Iya, minum. Mas, silakan. Dari Clayton tadi ya? Clayton. Iya. Clayton. Itu kan ada penyanyi barat di situ, Eric Clayton. Nyanyi kita Ustadz? Jangan dulu lah, nyanyi dulu. Ya. There's in heaven. Oke Ustadz, ini ada juga yang menggelitik juga ya. Maksudnya kenapa banyak dari kita ini itu ketika Ramadan berubah, tetapi setelah Ramadan sifat asli, bukan sifat asli, Keluar. sifat yang kemarin sempat ditinggalkan atau ditahan-tahan, keluar lagi begitu. Berarti Ramadannya hanya baru bulan menumpuk amal. Gitu aja. Padahal Ramadan adalah bulan untuk merubah diri, memperbaiki diri, membiasakan diri untuk beramal. Setelah keluar dari Ramadan, sehingga membawa semangat Ramadan ini keluar Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, sampai akhirnya kita husnul khotimah. Masya Allah. Gimana caranya bisa meyakinkan diri kita untuk melakukan hal tersebut gitu ya, Tad? Yang pertama, bahwa saya ini pendosa. Saya ini lapendos, lelaki penuh dosa. Masya Allah. Saya ini banyak silap, banyak salah. Masa Ustadz banyak salah? Man kathura kalamuhu kathura sabtuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dia banyak salahnya.
Saya berdiri satu tabligh akbar 1 jam. Pagi, siang, malam seperti minum obat. 3 jam. Banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Lalu maka ini kita minta ampun sama Allah di bulan ini. Lalu setelah kita diberi Allah kesempatan memperbaiki diri, semangat berjamaah, semangat zikir, semangat khatam Quran, semangat menahan diri dari hawa nafsu, dibawa keluar Ramadan. Jangan ditinggalkan begitu. Jangan sampai ditinggalkan. Ziarah kubur untuk ingat mati, karena ziarah ini enggak bunyi, enggak bersuara, tapi nasihatnya langsung lewat mata, langsung dari mata masuk ke hati, dari hati naik ke otak, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Panglimanya hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh jasad ini ada satu gumpal, satu kepal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang lain yang dia sudah baik, yang lain ikut jadi baik. Tapi kalau dia masih rusak, jadi ini kita sedang memperbaiki hati. Silakan. Gimana Pak Eko? Masuk Pak Eko ya? Masuk. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pas banget ya. Masuk ya? Masuk Pak Eko. Iya. Masuk ke hati, masuk. Pak Ustadz bertanya, Pak Ustadz, Nah, berkaitan dengan Klaten. Klaten. Klaten itu artinya kelakon dan telaten. Lakon telaten. Kelakon lakon kita tuh puasa. yang di atas. Itu lakon. Belangkon, kelakon. Saya mau bertanya, ketika kita Lakon yang untuk buka puasa ada gula merah di dalam. Kelepon. Oke, lanjut. puasa dan ibadah, bagaimana sih bisa kelakon setara? Kelakon itu dijalani secara istiqomah. Kuncinya itu apa, Ustaz? Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, summastaqim, istiqomah. Ketika ada seorang sahabat, berilah saya nasihat ya Rasulullah, tapi nasihatnya jangan panjang-panjang. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, summastaqim, istiqomah. Tapi istiqomah ini nggak bisa tanpa proses. Akhirnya kita diproses. Malam tarawih 20-30 malam tarawih. Diharapkan kaki kita ini qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya wis tersangkut di masjid. Tapi menjinakkan burung, kita masukkan ke dalam sangkar, diikat, kasih padi seminggu. Kita buka, dia terbang merpati, sore datang lagi. Umat Islam diikat 30 hari, terbang, pengurus masjid buat baleho, kehilangan jamaah. Ya begitu, Ustaz. Biasanya pas puasa itu rame, sholat itu rame. Ketika setelah Terjadi kemajuan. maju sopnya, Maju kabeh. ya kita caranya membilangi, caranya apa ya membilangi itu? Ngasih tahu. Ngasih tahu, membilang ngandani. Iya. Ngandani, wonjok masjid, Ustaz kandani terus ya angel. Iya. Kita bilangin itu. jamaahnya jangan dikandangin Pak. Itu ham nanti. Dibilangin susah. Dibilangin. Pikir tak dikandangin. Dikasih tahu. Caranya membilangin. Jamaah sekalian, kita semua akan mati. Podo kabeh. Nggih. Kita ini semua akan menghadap Allah. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang akan kita bawa serta hanyalah amal soleh. Insya Allah kalau Bapak yang menyampaikan dari Klaten menyentuh hati, insya Allah memperbaiki amal dengan keikhlasan. Amin. Sedulur, sederek, sedoyo, podo kabeh. Nek tahajud ikut doa kepada Allah SWT supaya semuanya tunduk patuh, bukakan pintu hatinya ya Allah. Jadikan dia menjadi orang yang soleh ya Allah. Amin. Jangan pernah kita berhenti berputus asa, sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sedang berada di depan jenazah Abu Thalib, masih tetap memberikan nasihat sampai akhirnya mencabut nyawa, tercabut keluar dari jasad. Baru kita berhenti. Insya Allah. Tapi itu di Klaten itu dari day 1 sampai day 30 full terus. Apa kayak di Bekasong? Itu cuman day 1 sampai day 7 tuh penuh. Ntar day 7 ke atas udah hilang tuh setengah. Tutup kendang. Tutup tengahnya bolong, kendangnya tutup lagi. Buka tutup kendang. Iya. Itu namanya tol, namanya buka tutup. Tapi kita tuh pasti die loh.
Benar kan Ustaz? Betul. Tuh, kita pasti die. My die. Aska tadi juga mau nanya itu. Iya Ustadz, saya mau nanya. Azka, manusia tersuci. Azka. Alhamdulillah. Gini Ustadz, kenapa ya kalau di bulan Ramadan ini kita justru berbuat baik itu lebih ringan dibanding bulan yang lain Ustadz? Iya. Yang pertama bulannya bulan baik. Ya. Yang kedua orangnya orang baik. Yang ketiga ibadah terbaik. Yang keempat momentumnya baik. Kita terkondisikan jadi orang baik. Itulah perlunya kita alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Ini kita nih alhamdulillah. Oh iya nih alhamdulillah. Ada ya. Pak Eko, ada Pak Clayton. ada Pak Azka, Mas Azka, ada Pak Roni, ada Bang Raja. Kita ini insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita istiqomah dalam kebaikan. Gini, berbuat baik biasanya kan di bulan Ramadan. Itu bisa nggak, boleh nggak kita misalnya gini, ini mumpung Ramadan nih, tolongin orang nyebrang jalan yuk, padahal nggak pernah. Sedekah amal masjid yuk, padahal nggak pernah. 11 bulan gitu. Yang berlebihan ini nggak apa-apa. Starting point, startnya. Selama ini sebetulnya dia udah mau buat baik, cuman nantilah, besok lah. Memang itu ada tarnya, ada tar. Entar lah, besok lah. Nah, mumpung di Ramadan ini, hati lagi lembut, lingkungan semuanya sedang, istri lagi baik, mertua lagi baik, jamaah lagi baik, tetangga lagi baik. Ya udah, kita laksanakan. Tapi jangan sampai berhenti di Ramadan. Lanjutkan ke Syawal, namanya istiqomah. Namanya aja bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Ada yang meningkat. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah keluar Ramadan di Syawal ini meningkat Pak Ustadz. Apa yang meningkat? Berat badan. Mohon maaf ya, kolesterol. Kok mohon maaf ya kesini? Kita perlu jaga hati. Oh iya. Jangan sampai sakit hati. Mudah-mudahan. Gimana nih Pak Eko? Mau masuk nih. Nah, Mau Masuk Pak Eko. Iya benar. kode ternyata. Ternyata gimana Pak Eko ini? Jadi karena di bulan Ramadan itu tempat memperbaiki diri, kebetulan kadang naik turun itu Pak Ustadz, memperbaiki dirinya. Kadang naik, Berarti Pak Eko tinggal di pegunungan. Naik turun. Terus pertanyaannya, bagaimana kita itu bisa lempeng iman kita itu nggak naik turun dan ujung-ujungnya kita kembali lagi ke dunia yang maksiat. Al-imanu yazid, iman bertambah, wa yanqus dan berkurang. Yazidu bit-ta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan. Salat, zakat, puasa, zikir, baca Quran, silaturahim. Wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan turun dengan maksiat. Khamar, riba, zina, ghibah, dia akan turun. Maka kalau kita mau jaga iman ini tetap naik, berarti kita ibadah. Makanya kalau di Ramadan ini kan ibadah. Sholatnya banyak sekali. Qobliyah, ba'diyah, tarawih, witir, tahajud, tahiyatul masjid. Begitu juga. Nah, bagaimana supaya kita ini semangat beribadah ini? Semangat beribadah istiqomah. Nah, memunculkan semangat ini gimana? Memunculkan semangat, coba pergi ke rumah sakit ngelihat orang sakit. Ngelihat orang sakit itu seperti pisau bermata dua, satu ke sana, satu ke sini. Ke sana menghibur orang sakit. Ke sini, Abdul Somad, kamu sudah sehat, kenapa nggak ibadah, kenapa nggak ibadah? Nanti sampai masanya kamu bercermin, terbaring di rumah sakit, masuk suara azan dari celah-celah jendela, meleleh air mata. As-salatu wassalamu alaik. Nangis mau sholat. Untung istrinya solihah. Tenang sayang, sabar. Insya Allah sebentar lagi malaikat maut datang. Ustadz, tadi kan ada tahrim subuh tadi ya? Ya. As-salatu wassalamu alaik. Wapi tenang. Ya imam al-mujahidin. Masya Allah. Itu usaha. Bagaimana ini saya kadang sudah semangat banget nih, udah membangunkan orang. Saya bangun sendiri udah biasa Ustadz ya. Tapi bagaimana ini bisa membangunkan orang juga ini? Pertanyaannya, kadang saya itu mempunyai lemah semangat. Biarinlah Bapak Saroni jangan gantian
Ya. Apakah saya punya mental seperti itu, boleh nggak ini? Jangan, karena orang beriman nggak mau masuk surga, nek mlebu nang surga iku. Iya, podo kabeh. Jangan masuk surga sendirian. Nanti di akhirat, al-akhillau, orang-orang yang bersaudara, berteman, bersahabat ini, ba'duhum li ba'din adu, kelahi. Gara-gara kamu saya minum khamar, gara-gara kamu saya berzina, gara-gara kamu saya mencuri. Gara-gara kamu saya bangun. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Nanti di akhirat mereka mengatakan, terima kasih Uncle Clayton. Quality. Because you helped me. Because you helped me menumpung nang surga. Karena engkaulah yang telah menolong aku masuk surga. Akhirnya mereka masuk ke dalam surga bersama-sama, insyaallah. Insyaallah podo kabeh mlebu nang surga. Seorang kan pasang surut seperti ombak di lautan. Ya, up and down. Bagaimana bagi orang-orang yang taat apabila dia itu sakit, dia mau nggak bisa ibadah sholatnya. Begitu dia menyesal sekali dengan sholat tersebut karena nggak bisa mau berjamaah. Apakah nanti orang sakit tersebut itu dosanya akan terangkat? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Susah hati, gundah gulana, panas demam, sakit, penderitaan. Hatta syaukin yashtakuha. Sampai duri yang menusuk tapak kaki. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Allah menghapus dosanya dengan cara itu. Makanya kalau menjenguk orang sakit itu, jangan justru menyakiti hatinya. Ini kena laknat. Kan sudah dibilang. Sabar ya Pak. Mudah-mudahan semua dosa Bapak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub aja sakit, Pak. Apalagi kita. Dulu sebelum Islam orang juga sakit. Setelah Islam juga sakit. Jadi kalau begitu Islam tidak merubah penyakit. Enggak. Terus yang berubah itu apa? Cara pandang melihat penyakit. Sebelumnya mindset. Mind itu otak, set itu cara pandang. Bukan main otak, set setan. Mindset otak setan, bukan. Dulu orang melihat penyakit ini laknat, terkutuk. Setelah Islam datang, dengan sakitmu itu, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Tapi jangan gara-gara itu lalu nggak berobat. Kamu kenapa nggak berobat? Saya mau menghilangkan dosa saya dengan sakit ini. Karena berobat juga sunnah. Likulidain dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Fatadau, berobatlah kamu. Ikhtiar berarti. Ikhtiar berobat. usaha. Ibadah ya. Ibadah juga. Jadi hidup ini ikut aja sunnah Rasulullah SAW. Kayak bener aja. Ya iyalah. Aska, apa nih yang mau sampein lagi nih Kak? Ini Pak Ustadz, saya mau sedikit nanya. Banyak aja nanya. Banyak juga apa-apa. Kenapa sih kalau misal di bulan puasa ini justru orang jadi mudah lebih marah gitu? Apa itu Gula darahnya turun. Karena nasi nggak masuk, kue nggak masuk, gorengan nggak masuk, gula darah turun. Kalau gula turun, emosi naik. Bawaannya mau marah. Makanya kalau suami marah-marah itu jangan dilawan. Langsung aja kasih Suruh nasi, kasih makan udah aja. selesai. Begitu juga dengan istri, kalau dia marah jangan dilawan. Langsung aja kasih THR walaupun masih di awal Ramadan. Nah, jadi ketika gula turun, emosi naik, kita bisa nahan. Karena orang yang sedang puasa nggak boleh marah-marah. Ya. Ketika gula turun, emosi naik, bisa nahan. Apalagi dalam keadaan normal. Dalam nggak normal aja dia. Insyatamahu ahadun, kalau ada orang yang caci maki, ngajak kelahi. Au qatalahu, ngajak kelahi. Faliyakul, dia mengatakan, ini so'im, saya puasa. Ini so'im, saya puasa. Datang orang ganggu Bang Raja. Kata Bang Raja, ini so'im. Berani kamu sama saya Raja? Ini so'im. Habis buka ku hajar. Berarti ditunda doang. Ditunda dong. Bang Raja. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ayo Pak Eko. Kebetulan profesi saya supir antar kota, antar provinsi. Luar biasa. Akap. Nah, di saat saya pengen memperbaiki diri saya dari berpuasa itu kan ada berpuasa dalam pandangan, dalam berpuasa nahan lapar dan hati. Ya. Itu banyak sekali godaan di jalan Pak Ustadz. Pak Eko jangan nundukkan pandangan.
Bahaya itu. Eko harus nyetir Pak Eko. Sayang busnya kalau ada apa-apa. Pak Eko nya nggak apa-apa. Bermacam-macam di jalanan apa di ini banyak Godaan sekali. tuh ya. Termasuk godaan. Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa, seorang mukmin yang hidup berinteraksi sosial, wa yasbir ala adzahum, dan dia sabar menerima ujian ini, khairun, itu lebih baik. Jadi kalau ada orang yang dari mulai subuh sampai maghrib catatan matanya bersih karena dia tidur, sedangkan Pak Eko antar kota, antar provinsi, tapi dia tetap puasa, maka pahala Pak Eko lebih luar biasa karena godaannya luar biasa. Rumah makan selama bulan puasa itu nggak tahu ya, kalau di tempat kami itu biasanya itu keluar rumah makan hantu, kakinya kelihatan, wajahnya nggak kelihatan. Badannya nggak ada Ustaz. Tapi lagi makan itu di dalam, Ustaz. Hah? Lagi makan itu di dalam. Nanti kalau saya bilang makan, Jangan saya seuzon. nggak mau seuzon. Lagi. Pak Eko tetap terus jaga. La tatbi'it nazratan nazrata. Satu pandangan jangan disusul pandangan berikutnya. Kalau terpandang sekali Pak Eko, jangan kedip, palingkan langsung. Kenapa? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, jangan kau iringi satu pandangan ke pandangan berikutnya. Pandangan yang pertama itu maka palingkan langsung. Jangan katakan pandangan pertama ini rezeki Pak Ustadz, jangan paling. Jangan. Dilihat dosa nggak dilihat sayang. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah jaga Pak Eko. Amin. Ustadz, kalau orang puasa kok tidur, dari bangun habis sahur tidur lagi, nunggu nyampe luhur bablas tidur lagi. Udah tidur selama-lamanya aja kalau kayak gitu sih. Tidur puasa kalau tidur berpahala. Tidur lagi. Pak Surip. Mungkin apakah punya pandangan tidurnya orang puasa kan ibadah. Nah, ini bagaimana ini? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Boleh, kenapa? Motivasi menuntut ilmu, walaupun hadisnya dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis dhaif boleh dipakai. Kenapa? Boleh. Karena untuk motivasi beramal. Tapi motivasi tidur. Puasa bukan bulan tidur-tidur. Kita khawatirnya ada saudara kita tetangga sebelah, dia tertarik dengan Islam, kebersihannya. Tapi begitu dia mau masuk Islam, nyoba dia masuk masjid siang Ramadan, dia buka, dia lihat bertebaran korban Ukraina. Limpangan. Lalu dia tutup pintu masjid, nggak jadi masuk masjid. Kenapa? Karena orang Islam melegitimasi kemalasan. Padahal yang salah bukan Islamnya, tapi orang Islam. Dalam sejarah Islam, bulan Ramadan, bulan jihad fisabilillah, dibebaskannya Badar, pada perang Badar, itu 17 Ramadan. Bulan Badar. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Waktu menggerek bendera itu, 17 Agustus, bulan suci Ramadan. 17 Agustus itu bulan Ramadan. Kenapa Presiden Bung Karno Hatta tidak mengatakan, ya wis, proklamasi, nek wis bar Idul Fitri. Enggak. Justru di bulan Ramadan itulah orang semangat. Tentara Republik Indonesia, mujahid fisabilillah, pada pahlawan semuanya, bergerak. Orang-orang lapar tuh nggak takut mati. Mereka berteriak, Belanda serang, takbir, Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa berjihad? Alhamdulillah. Jadi negeri ini merdeka karena orang lapar. Negeri ini merdeka bulan suci Ramadan. Tapi jangan sampai peringatannya pakai bulan Ramadan. Tetap aja peringatan Indonesia 17 Agustus. Kenapa nggak bulan Ramadan? Gimana kita mau panjat pinang? Nggak bisa dong. Jadi bulan Ramadan jangan ngeliat warung buka langsung jihad. Itu jahat. Jahat itu ya. Nah, Ustadz, namanya bulan Ramadan itu kan pasti banyak banget kan godaannya gitu, Ustadz. Ya. Nah, gimana cara agar kita bisa tetap fokus memperbaiki diri tanpa merasa minder gitu? Apalagi ada teman yang bilang, tumben berbuat baik, Katanya begitu. tumben ya. Tumben sholat. Iya, tumben sholat gitu. Gimana itu, Ustadz? Sebetulnya hidup ini, Mas Azka, hidup ini nggak ribet. Yang ribet itu
memikirkan komen orang. Kalau dulu yang komen cuma 4 orang, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang yang komen 4 juga, grup WhatsApp, Instagram, Telegram. Jadi semua kita lagi ini nih, tumben ngumpul dengan Ustadz. Biasanya Itu tadi ngumpul yang dengan tumben tadi itu, ya kan? Makanya Mas Aska fokus aja beramal, karena nanti yang ngejek-ngejek itu nggak nolong di alam kubur. Dia juga nggak bisa nolong di alam. Yang menolong itu siapa? Orang beriman yang akan saling tolong menolong, karena mereka nggak mau masuk surga sendirian. Makanya ada sapaan orang beriman. Dalam hadis sapaan yang panjang, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah, ada syafaat orang beriman. Maka kalau Mas Aska puasa dengan orang beriman, tarawih dengan orang beriman, nanti kalau dia masuk surga, dia nggak mau sendirian. Dia ngadu sama Allah. Ya Allah, ada saudaraku, temanku, sahabatku. Kata Allah Ta'ala, kamu diberikan protek, dirinya terpelihara dari api neraka. Cari sahabatmu itu, walaupun imannya sebesar duit dinar logam. Menyala imannya, dia tarik. Masih ada lagi ya Allah, tapi imannya nggak sebesar duit dinar. Cari, walaupun imannya sebesar biji sawi. Kecil, ditarik, diselamatkan. Jadi orang yang begini, jangan sampai kelahi juga gara-gara ini. Usaha untuk ngajak dia dengan bahasa Mas Aska. Jangan juga lalu Mas Aska berubah jadi ikut gaya Ustadz Somad gitu ketemu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Biasa aja bro. Ya gimana lah bahasa Mas Aska. Mungkin saya juga nggak tahu, kita teman-teman kita SD SMP kemarin kawan-kawan Kongko juga banyak mendahului kita. Masalah kematian ini tak semuanya orang tua mati, orang muda juga banyak yang meninggal, apalagi sekarang anak umur 5 tahun kena diabetes, gagal ginjal, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita. Nah jadi sentuh dia dengan kata-kata yang lembut. Kepada Fir'aun aja, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkara, mudah-mudahan dia ingat, eling, wa yakhsha, dan takut kepada Allah. Malam-malam Ramadan doakan, berikan dia hidayah, berikan dia hidayah, berikan hidayah. Mudah-mudahan dia juga menjadi baik di Ramadan ini. Amin. Tadi itu Pak Ustadz. Ya Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kita lupa Pak Eko mengingatkan. Kompak. Melepu Pak Eko, melepu. Saya sering mendengar di perjalanan saya itu kalau lagi lintas luar kota, setiap masjid tuh mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran gitu Pak. Iya. Hampir tiap sampai malam gitu. Oh. Cuman terketuk hati saya untuk membaca Al-Quran karena saya bisa dibilang jarang dan hampir tidak bisa secara lancar membaca Al-Quran. Bagaimana itu biar saya bisa seperti mereka Pak Ustadz gitu. Pak Eko sambil nyetir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun. Kalau ada yang nanya tetap dijawab. Pak Eko, masih jauh enggak? Ma wadda'aka rabbuka. Tetap ngomong biasa aja. Habis itu, jadi Pak Eko tidak ada larangan untuk tetap membaca Al-Qur'an. Ayat-ayat yang biasa kita baca waktu tahlilan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis ayat kursi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka itu semua bacaan Al-Quran Pak Eko. Jadi nggak ada alasan. Mungkin Pak Eko nggak bisa megang Quran. Orang yang baca Quran karena kosong nggak ada tantangan. Pak Eko yang baca Quran dari hafalan sambil nyetir di hadapan Allah, pahala Pak Eko lebih banyak. Kenapa? Karena Pak Eko ada jihadnya, nyari nafkahnya, puasanya, masih tetap membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya nggak lancar Pak Ustadz, kata Pak Eko. Alladzi al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, dia nanti akan bangkit di akhirat bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata. Mereka alif bata sajim hakho. Kita alif bata. Lahu ajrani, 2 pahala. Pahala pertama karena baca Quran, pahala kedua karena mujahadah jihad keseriusannya.
saya husnuzon, Pak Eko dapat 2 pahala. Pertama, beliau serius baca. Yang kedua, karena mujahadahnya insya Allah. Kan bisa juga ya Pak Eko diputar dari handphone gitu misalnya ya. Untuk kalau misalnya nggak biasa baca Quran, minimal kan mendengarkan dulu nggak apa-apa ya. Suara. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dia la'allakum turhamun. Dengarkan. Mungkin di belakang ada yang terganggu dengan baca Quran. Makanya pakai handphone aja. Begitu dibacakan Quran kuat, dia jinnya keluar. Ya, jadi kepanasan. Jadi Pak Eko aja dengar suara kecil. Maka Pak Eko kalau pakai earphone khawatirnya nanti nggak dengar. Maka dengarkan, akan menurunkan rahmat, ketenangan dalam hati. Iya Pak Ustadz. Bulan ini, bulan Ramadan kan bulan berkah. Bulan istimewa. Banyak orang yang bertadarus, banyak orang bersedekah. Apa itu pahalanya dilipat gandakan Pak Ustaz? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang membuat kebaikan dia dapat 10 balasan pahala dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ila sab'i mi'ati dha'fin, dilipat gandakan sampai 7. Ada amal itu yang dilipatkan 10, ada amal itu yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi apa kata Nabi di khusus puasa? Lebih daripada itu. As-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku akan memberikan balasannya. Apa maksud kalimat ini? Amal kalian di luar Ramadan ada yang dilipatkan 10, ada yang dilipatkan 27, ada yang dilipatkan 700. Tapi puasa ini surprise. Hanya aku yang tahu balasannya. Kenapa amalan bulan puasa ini surprise? Karena bulan puasa ada satu ibadah namanya puasa. Puasa sedang beramal dengan amal Allah. Puasa beramal dengan amal Allah. Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak berhubungan. Orang sedang puasa sedang melakukan itu. Kenapa puasa ini utama? Puasa adalah ibadah yang paling minim tingkat riaknya. Orang kalau sholat, nunjukkan ke teman, Allahu Akbar, Yasin. Lemas langsung jamaah. Kabur langsung. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah yang orang paling lama merasa diawasi Allah. Kalau umroh naik kereta cepat, naik bis 8 jam selesai. Tapi saat puasa, dari mulai azan subuh ke maghrib, daerah masing-masing, kalau tempat kami 13-14 jam setengah, maka di saat itu dia sedang merasakan kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Di dalam toilet, kunci pintu, ada air mengalir, ada bak, kalau dia mau minum, jangankan satu teguk, dia masukkan kepalanya ke dalam. Keluar dari toilet, dia keringkan bibirnya, pura-pura dia haus. Nggak ada orang tahu. Tapi dalam hatinya berkata, kau sedang dusta, kau munafik, kau bohong. Merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Yakinlah kita Ustaz. Ustaz, saya bawa oleh-oleh tadi. Masya Allah. Oleh-oleh ini ada kodenya, Ustaz. Ada kodenya? Itu keripik. Ya. Keripik saya bikin pantun bisa. Boleh dibuka di sini? Apa tuh pantunnya? Pantun keripik, Ustaz. Boleh. Sini. Beli oleh-oleh. Ya. Ya. Beli keripik buat Ya. oleh-oleh. Ya. Cakep toh. Cakep. Beli keripik buat oleh-oleh. Cakep. Itu pakai gunting nih. Kita berbisik-bisik menjadi anak yang soleh. Oh, amin, amin, amin. Jadi Tapi pantun ini boleh saya balas ya? Boleh. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Masya Allah, udah kalah dah. Pertanyaan Ustaz. Oke, lanjut. Lebu-lebu. Gimana Ustaz ini? Saya itu kadang ada yang komplain atau kamu itu ngajak-ajak aja. Kamu aja belum melaksanakan. Oke. Kemudian kasih contoh dulu. Ada seperti itu dia. Yang udah sering komplain lah. Kalau itu saya itu belum bener. Saya belum bener aja ke masjid. Kalau saya, apalagi saya nggak bener. Apalagi saya nggak ke masjid. Apalagi menjadi orang nggak bener juga lagi apalagi itu. Jadi intinya pertanyaan bagaimana ini saya ketika ada orang dikomplain toksinnya ya. Toksinnya itu Toksik ya? toksik. Nah, toksik itu saya tinggalin atau gimana nih yang komplain-komplainan itu. Jangankan Pak Eko. Iya. Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang paling mulia, orang yang nggak ada cacat aibnya, orang yang Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Thaqalain.
Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Majnun, gila. Asatirul awalin, tukang dongeng. Sahir, tukang sihir. Rajulun mashur, kena santet. Apalagi Mas Clayton. Jadi memang kita ini nggak ada Ustadz Abdul Somad. Apa kata mereka tentang Ustadz Abdul Somad? UAS, Ustadz ahli subuhat. Jadi kita ini semuanya Allah pun mereka, apa kata mereka tentang Allah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Allah duwe anak. Nah, jenenge siapa? Uzair. Allah aja mereka gitu kan. Maka kata Imam Syafi'i, man yazunnu annahu yaslamu min alsinatin nas fa huwa majnun. Siapa yang menyangka dirinya selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Sebelum ada komentar-komentar lagi, saya mengingatkan aja, sebentar lagi imsak, sebentar lagi kita mau sholat subuh. Ya kan? Kita siap-siap. Mumpung nih tempe enak banget Ustadz, silakan Ustadz. Waduh, ini enak banget nih. Assalatu wassalamu alaikum. Dari Matur nuwun. Mas Walidi. Monggo. Nih. Bismillah. Kita nikmati dulu, habis itu seperti biasa kita minta kata-kata dari Ustadz. Kata-kata Ini hari keripik buat oleh-oleh. Kita bisik-bisik jadi anak yang soleh. Amin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh